Anda pulang malam, jalan sepi, hutan New England di kanan kiri, gelap gulita, hanya suara mesin mobil yang menemani. Lalu muncul satu pikiran, apa yang bersembunyi di balik kegelapan itu? Itulah New England, indah dari luar, tapi menyimpan kisah kelam. Serangkaian perempuan muda yang hilang, lalu ditemukan tak bernyawa di tempat-tempat terpencil. Apakah ini kebetulan atau ulah seorang pemburu yang tak pernah tertangkap? Tahun 1978, seorang remaja bernama Catherine Milliken, biasa dipanggil Cathy, 27 tahun, pergi sendiri ke Chandler Brook, New London, New Hampshire. Ia hobi memotret burung di alam liar. Namun di hari itu, Cathy tak pernah pulang. Keesokan harinya, ia ditemukan di area hutan dalam kondisi mengenaskan. Polisi mencatat tanda-tanda kekerasan. Siapa yang membawa gadis itu ke sana? Dan apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir hidupnya? Bayangkan, perasaan keluarganya yang menunggu dengan cemas, berharap ia pulang membawa foto, tapi yang datang justru kabar buruk. 3 tahun kemudian, di tahun 1981, tepat pada tanggal 25 Juli, seorang mahasiswi 37 tahun bernama Mary Critchley, atau biasa dipanggil Betsy, menghilang setelah menumpang kendaraan di dekat Interstate 91, perbatasan Massachusetts dan Vermont. Ia terakhir terlihat di pintu keluar 13 Massachusetts Turnpike. Dan 2 minggu kemudian, setelah dia menghilang, di tanggal 9 Agustus, tubuhnya ditemukan di hutan terpencil Unity Stage Road, New Hampshire, puluhan mil dari lokasi terakhir ia terlihat. Kondisinya membuat penyebab kematiannya tak pernah bisa dipastikan. Namun, semakin lama, polisi mulai melihat pola yang aneh. Semua korban adalah perempuan muda, menghilang ketika sedang sendirian. Lokasi pembuangan selalu terpencil, sepi, dan jauh dari keramaian. Seolah ada seseorang yang memang menunggu dan mengincar mereka. Musim panas tahun 1984, di kota kecil Claremont, New Hampshire, seorang gadis remaja bernama Bernice Courtmans, baru berusia 17 tahun, dikenal ramah, ceria, dan penuh semangat. Hari itu, ia berencana pergi ke Newport untuk menemui pacarnya. Karena belum punya mobil, Bernice memutuskan untuk menumpang kendaraan. Memang waktu dulu, hal itu cukup umum dilakukan anak muda di daerah pedesaan New England. Sore itu, Bernice terlihat meninggalkan rumah dengan senyum, membawa ransel kecil. Ia berjalan menuju jalan raya, berharap ada pengendara baik hati yang bisa memberinya tumpangan. Namun sejak saat itu ia tak pernah lagi terlihat. Bernice hilang begitu saja. Keluarganya menunggu, mengira ia mungkin menginap di rumah teman atau sedang bersama pacarnya. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tak ada kabar apapun darinya. Polisi awalnya hanya menganggap Bernice seorang remaja yang kabur, sesuatu yang sering terjadi pada anak seusianya. Namun, orang-orang terdekatnya yakin, Bernice bukan tipe gadis yang akan pergi begitu saja tanpa jejak. Hampir 2 tahun kemudian, misteri itu akhirnya terkuak. Tapi bukan dengan kabar baik. Sebuah penemuan di hutan mengungkapkan nasib tragisnya. Seorang pendaki menemukan jasad Bernice di dalam hutan lebat. Lokasinya begitu terpencil, seakan seseorang memang sengaja memastikan ia tak pernah ditemukan dengan mudah. Tak lama setelah kasus itu, tragedi lain kembali mengguncang. Juli tahun 1984, Ellen Fry, seorang perawat muda berusia 26 tahun, baru saja pulang bekerja. Ia berhenti di sebuah bilik telepon umum di Claremont untuk berbicara dengan adiknya. Suaranya terdengar tenang. Tidak ada tanda bahaya, tapi itulah percakapan terakhir yang pernah didengar keluarganya. Beberapa bulan kemudian, tubuh Ellen ditemukan jauh dari kota, di tepi sungai yang sepi. Hutan yang biasanya jadi tempat warga berpiknik,
dan memancing, kini berubah menjadi simbol ketakutan. Setiap pepohonan, setiap jalan setapak, seolah menyimpan rahasia gelap yang tak terucapkan. Pada tahun 1985, seorang perempuan bernama Eva Mary Morse ditemukan tak bernyawa di West Unity. Setahun kemudian, Linda Moore, 36 tahun, diserang di rumahnya sendiri di Vermont, tempat yang seharusnya paling aman. 1987, Barbara Agnew menghilang dalam perjalanan pulang. Mobilnya tertinggal di rest area, sementara jasadnya ditemukan jauh di hutan Hartford. 7 korban, kurang dari 10 tahun. Semua perempuan, semua di lokasi sunyi. Pola itu semakin jelas dan rasa takut pun menyebar. Ada satu kisah yang membuat semuanya semakin nyata. Seorang perempuan bernama Jane Borowski, 22 tahun, waktu itu sedang hamil 7 bulan. Ia berhenti di mesin minuman di West Swansea, New Hampshire. Tiba-tiba ada seorang pria asing mendekat, lalu menyerangnya. Jane terluka parah dengan 27 tusukan, namun ia bertahan. Ia bahkan berhasil melarikan diri dan selamat bersama bayinya. Jane memberikan ciri-ciri pelaku, seorang pria dengan mobil Jeep Wagoner, model awal 80-an. Sejak saat itu, masyarakat tahu pelaku benar-benar ada di luar sana. Polisi akhirnya memberi nama pada sosok misterius ini, yaitu Connecticut River Valley Killer, atau pembunuh dari lembah sungai Connecticut. Sedikitnya 7 nyawa melayang, 1 orang berhasil selamat, dan semua terjadi dalam radius sempit sekitar 50 mil di sepanjang perbatasan New Hampshire dan Vermont, menciptakan teror yang membekas hingga kini. Sayangnya, di tahun 80-an teknologi forensik belum maju, bukti terbatas, lokasi kejadian berbeda-beda, dan koordinasi antar polisi di tiap negara bagian tidak maksimal. Hasilnya, kasus pun membeku. Setiap kali ada korban baru, masyarakat selalu bertanya dengan ketakutan, apakah dia kembali? Media selalu memberitakan. Ada teori bahwa pelaku adalah seorang veteran perang, terbiasa dengan kekerasan. Ada juga yang percaya mungkin lebih dari 1 orang, karena pola kejahatannya tidak selalu sama. Nama Michael Nicklaus sempat dikaitkan, tapi sampai hari ini, tak pernah ada bukti pasti. Puluhan tahun berlalu, hutan New England tetap indah. Daun maple yang merah, desa kecil yang damai, sungai berkilau diterpa matahari. Tapi bagi mereka yang tahu kisah ini, keindahan itu seperti topeng. Di balik dedaunan musim gugur, ada misteri yang belum terjawab. Suara-suara korban yang seakan berbisik, menunggu kebenaran terungkap. Dan hingga hari ini, Connecticut River Valley Killer tetap menjadi bayangan tanpa wajah. Pertanyaannya, apakah ia masih hidup, ataukah rahasianya terkubur bersama malam-malam gelap di hutan New England?